Oke, halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat ya semuanya ya. Terutama dalam kondisi COVID-19 yang gelombang kedua. Ya mudah-mudahan kita semua tetap menetapkan protokol kesehatan dan juga semua dalam keadaan sehat ya. Dan pertama-tama perkenalkan, nama saya Gavin Anderson, selaku perwakilan Cicil Sewa. Saya juga yang akan jadi moderator pada webinar di siang hari ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu ya untuk menghadiri webinar kita di siang hari ini ya. Oke, jadi pada webinar kali ini nih, Cicil Sewa mau mengangkat topik mengenai pemilihan lokasi yang strategis bagi pebisnis F&B. Ya mungkin Bapak Ibu atau teman-teman semua pernah ya kepikiran buat terjun ke bisnis F&B ya. Terus habis itu udah punya produknya, udah punya menunya, udah punya konsepnya, tapi bingung milih lokasinya di mana. Terus habis itu kalau udah tahu lokasinya takut atau ragu, nih lokasinya sepi nih nanti takutnya. Atau misalnya udah bangun nih, tapi lokasinya tuh nggak nyaman buat pengunjung gitu. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini Cicil Sewa telah menghadirkan sosok yang sudah banyak punya pengalaman di bidang F&B, yaitu beri tepukan yang meriah kepada Bapak Hendra Novianto. Ya, halo Pak. Halo, Mas Gavin. Oke, ya, gimana kesibukannya sekarang? Masih keliling-keliling. Masih keliling-keliling ya. Oke. Ya. Nah, pasti kalian udah nggak asing lagi nih dengan sosok Pak Hendra ya. Dia nih Pak Hendra ini merupakan co-founder CRT Group, atau ya kalau misalnya kita tahu warung abnormal ya produknya ya. Jadi kalian pasti tahu lah warung abnormal tuh ada di Jabodetabek atau di seluruh Indonesia juga udah tahu gitu ya. Dan tokonya tuh udah ada ratusan. Dan beliau juga merupakan F&B expansion plan expert gitu. Nah, jadi hari ini kita bakal ngobrol langsung sama Pak Hendra, dan teman-teman yang menghadiri Zoom ini juga bisa nih bertanya-tanya secara langsung ke Pak Hendra. Jadi dari sekarang nih udah boleh di kolom komentar, di kolom chat, nyiapin pertanyaan ya. Jadi 5 pertanyaan yang paling menarik akan dapat hadiah giveaway dari Cicil Sewa berupa location report analysis, langsung dari Pak Hendra gitu ya. Jadi teman-teman yang mau buka usaha F&B dapat dibantu dalam mencari lokasi usaha yang strategis untuk bisnis F&B kalian. Dan ya tadi seperti yang saya bilang di awal, kalian cukup menulis pertanyaan beserta nama dan nomor telepon WhatsApp di kolom komentar. Nanti 5 pemenang yang beruntung akan kita hubungin via WhatsApp ya di akhir acara, setelah acara ini selesai. Oke, ya tanpa berlama-lama. Oh ya, by the way, ini buat teman-teman semua yang udah hadir, by the way, terima kasih juga ya, udah nyempatin hadir. Bisa ngajak teman-temannya juga yang mau join gitu, atau yang punya usaha F&B, silakan join aja sekarang gitu. Dan ini akan jadi sangat penting ya, karena F&B ini, penentuan lokasi F&B ini menjadi sangat penting gitu, buat membuka usaha F&B gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja ya. Oke. Pak Hendra. Ya. Sehat ya Pak ya tadi ya? Oke. Sehat. Ya. Pak, ini kan kebetulan saya juga dulu di dunia F&B ya. Saya juga tahu gitu bagaimana membangun F&B gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang mungkin udah ada konsepnya nih, yang tadi saya bilang udah ada konsep nih, udah ada menu, udah ada tahu bikin apa gitu ya, produknya juga udah ada, tapi sebenarnya apa sih yang paling penting dalam menentukan kesuksesan membangun bisnis F&B gitu? Mungkin bisa diceritakan, Pak Hendra, silakan. Oke, selamat siang semuanya. Halo? Suara saya feedback nggak ya? Halo? Silakan, siang Pak Hendra. Ya. Lancar Pak. Aman. Ya. Oke, selamat siang semuanya. Silakan. Perkenalkan, saya Hendra. Saat ini saya juga aktif sebagai F&B expert expansion. Jadi saya bantu beberapa brand lumayan besar untuk mapping lokasi di Indonesia. Karena
menyambung pertanyaan Mas Gavin tadi, apa sih yang variabel paling penting untuk seorang pelaku industri kuliner ini untuk menentukan lokasi yang tepat? Yang tepat, lagi-lagi yang tepat. Kalau lokasi bagus mungkin banyak, tapi apakah lokasi itu tepat dengan brand kita? Nah, itu jadi problem. Yang saat ini mungkin belum banyak orang memahami bagaimana cari lokasi yang baik. Nah, biasanya yang paling penting buat industri kuliner itu, orang selalu bilang yang pertama adalah produknya, yaitu sudah banyak orang-orang yang ahli di bidang produk yang memberikan training. Yang kedua, tentang marketingnya, juga sudah ada orang-orang yang memang ahli training tentang marketing. Yang ketiga adalah mengenai target market share, dan everything. Sudah banyak coach-coach bisnis yang mengajarkan mengenai ini. Lalu yang paling sering dan bahkan mungkin menjadi kendala seorang pelaku F&B adalah lokasinya, gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, selama saya di abnormal, kalau Bapak Ibu perhatikan bagaimana cara abnormal berkembang, ada banyak lokasi yang ini kok bisa ya dia buka di sini ya, padahal lokasinya nggak bagus, tiba-tiba rame. Nah, itu sebetulnya ada analisa sendiri untuk mengatasi itu. Jadi begini, tidak semua lokasi itu tepat untuk brand Bapak Ibu semua. Tergantung daripada hal-hal nanti yang akan saya jelasin habis ini. Yang pertama adalah, kata orang ada 4 hal yang paling penting untuk F&B. Menurut saya pribadi, selain produk, market share, dan marketing adalah lokasi, baru target market. Gitu. Karena lokasi itu penting banget buat F&B. Jadi gini, belum tentu Anda buka di sebelah McD, Anda sukses. Belum tentu Anda buka di samping Kenangan, kopi Kenangan, karena Anda juga jualan kopi, Anda bisa ramai sama dia. Kalau nggak paham bagaimana cara memilih lokasi yang tepatnya, itu belum tentu Anda bisa ramai. Selain faktor yang lain ya, faktor marketing, produk, dan harga juga menentukan. Namun lokasi itu sangat-sangat powerful di industri kuliner. Karena saya udah membantu beberapa brand, salah satu brand yang saya bantu, katakan brand X, itu saya memindahkan beberapa lokasi-lokasi strategiknya ke lokasi lain. Jadi lokasi yang omsetnya kurang bagus, saya pindahkan. Setelah saya mapping, ternyata lokasi ini harusnya bisa buka 3 cabang, tapi dia hanya ada 1 cabang. Lalu saya pindahin, setelah dipindahkan, titik barunya ini omsetnya lebih bagus dibandingkan titik sebelumnya, dan di area tersebut jadi ada 3 cabang lagi yang harusnya bisa 3 gara-gara lokasinya ini kagok, lokasinya ini sangat berbenturan dengan beberapa area, akhirnya dia tidak bisa buka yang lain karena kanibalisme akan terjadi. Setelah saya pindahkan, omsetnya membaik, dan dia bisa buka 2 lagi tanpa mengganggu yang saya pindahkan ini. Nah, itulah bagaimana kenapa lokasi itu penting banget dalam menentukan bisnis F&B Anda. Jadi lokasi menentukan prestasi, istilahnya gitu. Jadi lokasi itu yang sangat jarang banget, atau mungkin belum ada yang betul-betul bisa menjelaskan bagaimana cara memilih lokasi yang sangat baik dan strategik. Yang paling gampang sih orang cuma bilang, oh gampang mas, di Food Paradise aja. Food Paradise itu istilahnya tuh sepanjang jalan tuh semuanya F&B semua isinya. Atau kalau saya jualan kopi di sebelah normal aja, di sebelah Starbucks aja, di sebelah kopi Kenangan aja. Nggak segampang itu. Kecuali Anda apple to apple. Gitu. Kecuali Anda seperti Alfamart sama Indomaret, memang secara brand, harga, itu apple to apple. Seperti McD dengan KFC, apple to apple. Tapi apakah Anda perhatikan, kenapa McD dan Starbucks bisa berbeda lokasi jalannya? Kadang-kadang McD di seberangnya, Starbucks di seberangnya. Belum tentu dia sederet. Nah, apakah Anda paham tuh? Kenapa sih mereka seberang-seberangan, McD dengan Starbucks? Kenapa nggak sederet? Nah, gitu. Nah, itu kan diperlukan analisa yang tajam dan memahami bagaimana cara brand lain mencari lokasi itu, apakah brand lain tersebut inline dengan cara cari lokasinya industri kita sendiri, produk kita sendiri. Lagi-lagi saya garis bawahi, tidak semua brand sama dalam mencari lokasi. Jadi Anda jangan langsung buta-buta untuk menentukan lokasi hanya, oh di sebelah Starbucks. Karena begini contohnya, kalau misalnya saya sama dengan Starbucks cara jualannya, saya buka di sebelah Starbucks, harga sewaan itu mungkin udah 1 miliar setahun, ya. Tapi ternyata nggak kuat banget nih. Ternyata pas saya analisa, market saya itu lebih cocok untuk maju sedikit dari Starbucks, terus belok kanan sedikit. Nah, pada saat saya belok kanan itu harganya 600 juta, selisihnya 400 juta untuk sewanya misalnya. Itu kan lumayan banget. Udah harganya turun, plus ternyata marketnya lebih cocok di situ. Nah, hal-hal seperti itu yang belum banyak orang yang mengajarkan cara milih lokasi. Silakan Bapak Ibu cari
pelatihan-pelatihan yang memang mengajarkan bagaimana cara lokasi yang baik. Saya rasa belum ada. Jadi selain lokasi itu kita juga harus tahu berapa capture rate daripada industri kita. Capture rate itu apa? Dari jumlah penduduk berapa persen sih brand kita sebenarnya bisa menarik konsumen. Bagaimana cara mencari presentasinya itu ada rumus-rumus yang lain lagi. Jadi ada macam-macam yang harus di variabel-variabelnya disebutkan dalam mencari lokasi. Gitu kira-kira untuk pembukaan, Mas. Nanti silakan bertanya lebih dalam tentang lokasi-lokasi yang Bapak Ibu ingin tanyakan. Oke, kalau tadi kan ya apanya? Ya jadi kayak yang Starbucks tadi terus habis itu bikin kopi ya dengan maju sedikit gitu ternyata bisa ngemat uang sewa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau boleh saya nanya gimana sih cara apa ya? Nge-mapping caranya ya, lebih ke gimana caranya mapping dan milih lokasi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan brand. Kira-kira gimana Pak Hendra? Oke, yang paling nomor satu adalah Anda harus tahu dulu kategori daripada industri F&B Bapak Ibu apa. Misalnya, contoh misalnya Bapak Ibu jualan minuman kekinian, ini yang lagi ngetren nih, ya. Minuman kekinian itu terbagi ada 4 kelas. Bapak Ibu masuk kelas yang mana nih? Gitu. Kelas pertama adalah kelas yang super premium. Premium lah, nggak pakai super. Kelas premium. Kelas premium ini contoh ya. Ini contoh saya gambarin. Kategori itu terbagi dari setiap brand. Saya ambil gampangnya, jangan berminuman deh, mungkin agak sulit mencernanya. Brand ayam crispy, paling gampang. Ayam crispy itu terbagi dalam 4 kelas, ya. Kelas pertama adalah kelas yang A. A ini seperti apa sih? A ini seperti KFC dan McD. Jadi di kelas nomor 1 ini hanya McD dan KFC. Lalu ada kelas nomor 2. Kelas 2 ini siapa? Richeese, AW, dan Texas. Loh, apa bedanya? Beda. Secara jumlah cabang, secara luasan lokasi, dan secara cara memilih lokasi. Dan jumlah parkir. Itu beda-beda. Walaupun Richeese itu besar juga lokasinya. AW juga beberapa tempat juga besar. Tapi kategori tingkat keramaian dan pemilihan lokasinya itu mereka masuk kelas 2. Ya. Nah, kelas 3 itu adalah ayam fried chicken yang masih AC dalamnya, tapi nggak gede seperti CFC. Kelas 3 itu CFC, ya contoh. Kelas 4 itu adalah ayam yang pinggir jalan tuh, yang tanpa AC, kayak The Besto dan teman-temannya gitu. Sama yang kelas 5 yang paling bawah itu ada yang gerobakan doang, yang pinggir jalan. Jadi ayam aja dibagi 5. Nah, bukan serta-merta ketika Anda nomor 3, ini Anda langsung diselah McD. Maka Anda nggak akan kelihatan, nggak akan kelirik. Nah, variabelnya harus tahu nih kategorinya Anda masuk yang mana. Ini baru dari sisi kategori kelas, dari sisi brand Anda terhadap brand kompetitor. Belum lagi nanti dari target market. Target market Anda itu siapa? Paham nggak target market itu siapa? Terus basket size-nya berapa? Gitu. Terus kalau benar udah pernah bukan tuh lebih enak lagi. Berapa TC Anda? TC itu transaction check. Cek billingnya itu berapa cek? Bukan konsumennya ya. Berapa cek yang Anda punya. Nah, dari situ nanti bisa tentukan basket size. Anda mendapatkan capture rate. Gitu. Nah, capture rate ini itu beda-beda setiap brand. Ada rumusnya. Setiap kategori kelas juga beda-beda capture rate-nya. Jika Anda sampai level tertentu, maka Anda capture rate-nya bisa dikatakan masih belum maksimal. Jika Anda sudah melebihi capture rate-nya, berarti Anda dikatakan bagus. Sebagai contoh, abnormal, capture rate-nya adalah 6%. Setiap abnormal buka, maka 6% dari wilayah radius yang sudah kita mapping, itu 6%-nya pasti mampir ke abnormal setiap bulan. Gitu. Kalau kita bicara McD dan KFC, mereka tuh capture rate-nya itu sudah mencapai 12%. Saking mereka powerful-nya as a brand. Nah, bagaimana menentukan capture rate? Nah, itu ada variabel-variabelnya lagi selain yang tadi saya bilang. Tadi yang kedua adalah target market. Yang ketiga, Anda menentukan jalan. Jalan aja ada 3. Ada jalan utama, ada jalan sayap, ada second road, jalan utama, second road, jalan sayap, dan gang. Nah, di bisnis mana Anda cocok jalannya nih? Apakah brand Anda cocok di jalan utama? Belum tentu. Jalan utama itu biasanya jalur cepat, jalannya besar. Nah, kalau brand Anda kecil, itu di jalan utama itu nggak kelihatan. Gitu.
jalan utamanya mana lagi misalnya? Ada median nggak di antara jalannya? Terus jalur pulang apa jalur berangkat? Ini saya dijelaskan. Kenapa Starbucks biasanya sama McD berseberangan? Biasanya, walaupun nggak selalu ya. Kenapa berseberangan? Karena Starbucks itu sangat menyukai di jalur berangkat. Orang mau berangkat kerja, ngopi dulu, bungkus. Sementara McD, dia lebih suka di jalur pulang. Jadi kalau arah pulangnya orang-orang itu, dia lebih suka McD itu. Gitu. Itu contoh paling simpel. Nah, itu contoh saya gambarkan, Anda suka di jalur berangkat atau jalur pulang. Gitu. Itu penting banget, hanya cuma jalur. Apalagi di jalur berangkat dan pulangnya ini ada media di tengahnya. Ada apa namanya? Trotoar. Di tengah-tengahnya itu ada median. Itu lebih sangat pengaruh banget jalur pulang atau jalur berangkat. Tapi kalau nggak ada mediannya, tidak terlalu pengaruh, tapi akan pengaruh dari sisi visibility saja. Jadi kalau Anda belajar jalur pulang, maka orang yang melihat brand Anda kebanyakan adalah orang yang jalur pulang, gitu. Dibandingkan orang yang jalur berangkat. Kenapa? Karena orang ketika nyetir mobil, itu kecenderungannya ngelihat brand itu yang arah kirinya. Lebih gampang dilihat dibandingin yang sebelah kanannya, gitu. Secara psikologik sih sebetulnya itu, bukan secara ini, gitu. Kurang lebih gitu gambarannya, Mas. Itu bakal dari sisi titik, secara simpel. Wow, jadi udah kayak tadi yang Pak Hendra ceritain, ada ayam aja ada kelasnya ya. Ada. Ayam aja ada kelasnya, ada tadi dijelasin juga soal capture rate, terus habis itu pilih di jalan mana, terus habis itu visibility-nya tadi ya. Nah, ini kan by the way kita kan sekarang lagi masuki masih masuk ke masa pandemi ya. Dan pandemi kali ini tuh udah masuk gelombang kedua, second wave, dan dimana lebih parah lah gitu dampaknya buat ekonomi kita kan. Nah, kira-kira dengan adanya pandemi kayak gini, itu menyebabkan analisa lokasi jadi berbeda dikarenakan banyak F&B yang online apa gimana, Mas? Oke. Secara prinsip, sebetulnya cara memilih lokasi tidak jauh berbeda antara pandemi atau tidak pandemi. Yang membedakan cuma satu sih. Apakah produk Anda delivery friendly istilahnya. Mau lokasi Anda premium sekalipun, ketika terjadi PPKM atau PSBB yang menyebabkan tidak boleh makan di tempat dan produk Anda tidak delivery friendly, maka mati ya produk kita. Jadi itu bukan masalah lokasinya, lebih ke arah apakah produk Anda delivery friendly atau tidak. Namun, apa sih yang menyebabkan lokasi Anda itu lebih powerful dengan delivery friendly? Simple. Ada poin nomor 5 yang saya tadi belum jelasin. Itu namanya point of interest. Jadi ketika Anda buka lokasi, point of interest apa yang Anda inginkan ada di sekitar Anda tuh. Misalnya, saya pengen buka brand minuman kekinian nih. Anda tahu nggak kalau brand minuman kekinian, Mas Gavin deh, Mas Gavin, kalau Anda buka minuman nih, katakan misalnya Gavin Drinks gitu ya, Gavin Drinks. Anda secara bodoh-bodoh deh, kepengen deket brand apa? Kepengen deket brand apa? Nah, biasanya orang sesimpel gini, oh saya pengen ngedeketin brandnya Haus katakan, karena saya pengen nembak Haus. Nah, yang Anda lirik hanya kompetitor sejenis. Padahal nggak gitu. Padahal bisa begini nih, kalau Anda buat minuman segar, Anda bisa mendekatkan brand makanan yang jual makanan pedas. Gitu ya, ini jangan memikirkan. Misalnya Anda deketin makaroni ngehe, Anda deketin geprek bensu, Anda deketin seblak kanda, pedas-pedas, sehingga ketika dia kepedasan pulangnya berharap ngelirik brand Anda untuk beli minuman kekinian gitu, minum segar-segar. Jadi belum tentu kompetitor sejenis itu menjadi point of interest Anda, gitu. Jadi harus benar-benar tajam dalam menganalisanya. Jadi jangan mentang-mentang si X buka di situ, Anda tahu nggak ketika Anda ikut-ikutin. Jadi gini, misalnya saya ikutin Starbucks, padahal Starbucks di lokasi itu adalah lokasi kanibalisme. Dia buka di situ sengaja untuk mengkanibal cabang dia sendiri agar dia mencegat jalur pulang atau jalur berangkat brand tertentu yang dia nggak pernah mention. Kenapa dia buka? Dan itu memang sepi, nggak apa-apa. Yang penting brand tersebut, brand yang lain tuh keganggu. Jadi Anda ngikutin brand orang, tapi Anda nggak tahu kalau omsetnya dia aja ngaco gitu, sepi. Ya, Anda ngikutin Starbucks misalnya, ternyata Starbucksnya sepi, tapi Anda ngikutin, Anda mati jadinya gitu. Jadi jangan langsung ngikutin brand kompetitor. Boleh, tapi bukan menjadi poin utama. Jadi buatlah satu strategik lokasi brand Anda sendiri, lalu salah satu point of interest-nya adalah mendekati kompetitor tertentu, baik itu sejenis
tidak sejenis maupun melengkapi. Kalau yang saya bilang, kalau Anda buka brand kekinian minuman, maka Anda lebih prefer mendekati makanan yang jual makanan pedas. Itu Anda sebagai melengkapi brand makanan tersebut. Gitu. Belum tentu mendekati brand yang sejenis minuman kekinian. Gitu. Ya. Kayak gitu. Kira-kira gambaran simpelnya. Ya, jadi ya saya juga belajar nih dari Pak Hendra ya, bahwa kalau misalnya kita mau mau bikin minuman lah ya, bikin brand minuman, ternyata tuh harus ya bukan ngedeketin brand yang sama gitu ya. Misalnya minuman juga kayak Starbucks tadi, ternyata ya sesimpel itu aja mikirnya, kayak ngedeketin brand yang ngehe gitu ya, misalnya kayak, atau misalnya makanan apa yang pedas gitu, dan ya bisa jadi point of sale yang bagus sih, kayak gitu. Ya, makanya nggak segampang bahwa kita itu ngikutin kompetitor sejenis. Anda analisa dulu, dia rame nggak titiknya? Even dia brand besar, walaupun dia brand besar, gitu, ya, walaupun dia brand besar. Nah, contoh aja. Ini itu baru dari sisi titik, belum nanti dari sisi kanibalisme. Ketika Anda cabangnya sudah banyak, ya, ini kanibalisme harus dijaga nih. Jangan sampai ketika Anda buka yang ini baru buka kedekatan, ini jatuh banget. Pada akhirnya Anda nggak nolong. Jadi percuma cabangnya cepat dan banyak, tapi kanibalisme terjadi, gitu. Paling contoh gampang, waktu dulu saya buka di abnormal di Grogol, saya ingat banget di Grogol tuh. Itu mitra Grogol itu sudah jalan 2 tahun. Dia sudah BEP di 1,1 tahun. Jadi setahun sebulan itu dia udah BEP. Nah, setelah dia jalan 3 tahun, ada mitra yang mau buka di Tanjung Duren. Itu deket banget tuh, Grogol dengan Tanjung Duren. Saya bilang begini ke mitranya, Pak, ini ada mitra mau buka di Tanjung Duren, Bapak mau buka nggak? Kenapa yang Pak Hendra? Nih analisa saya, kasih analisa saya ke dia. Potensi omset di Tanjung Duren ini, Pak, sekian ratus juta. Jadi saya tuh bisa menghitung lokasi Bapak Ibu nih. Kalau Bapak Ibu buka di titik itu, karena kalau Bapak Ibu paham capture rate, Bapak Ibu bisa langsung menghitung berapa potensi omsetnya. Asli, tingkat ketepatannya 80%. Nggak 100%, tapi 80% tingkat akurasi ketepatan. Saya bilang, Pak, omsetnya sekian, Pak. Saya bilang sama si Grogol, masa Pak bisa segitu? Bisa, Pak. Kan deket sama saya. Beda, Pak. Orang Tanjung Duren ke Grogol, kalau suruh putar balik lagi, males. Karena putar baliknya itu jauh, putar balik lagi, di kolong lagi kalau mau dia pulang. Jadi dia males banget kalau ke sana. Jadi akan beda market. Tapi dibandingin nanti Bapak di kanibal, yang datang buka deh. Nggak apa-apa, saya di BP ini udah banyak. Mudah-mudahan saya nggak kanibal lah. Bukalah situ, akhirnya saya diizinkan oleh dia buka. Begitu buka, meledak omsetnya. Si bapaknya marah-marah ke saya, lo kan saya udah izin ke bapak nggak mau buka. Iya sih, pas saya salah juga pada akhirnya, atau itu saya buka, gitu. Padahal lokasi deket banget. Tapi kalau bapak ibu langsung kanibal tahun pertama, mungkin dia marah. Jadi harus ngerti kanibalisme itu hanya boleh dilakukan setelah 3 tahun. Itu ada rumusnya. Kenapa 3 tahun? Setelah 3 tahun, biasanya marketnya udah menuju ke market sesungguhnya. Jadi mau gonjang-ganjing kayak gimana pun, itulah market fix-nya area itu. Jadi kalau misalnya selama belum 3 tahun Bapak Ibu udah kanibal, percaya sama saya, di tahun ketiga dua-duanya drop. Tahun ketiga itu krusial banget buat F&B, terutama yang brand-brand kecil yang lokasinya agresif. Yang banyak banget tuh, yang brand-brand kecil yang banyak tuh hati-hati kanibalisme. Anda harus menghitung sekarang yang paling baru nih, Anda harus menghitung radius daripada gosen. Contoh, misalnya Anda jual harga 15.000 harganya di GoFood ya. Ongkirnya 20.000. Mas Gavin mau beli nggak? Harga makanannya 15.000, ongkirnya 20.000, mau beli nggak? Enggak lah, mahal. Nah, jadi ongkirnya lebih mahal dibanding produknya. Nah, Anda harus tahu variabelnya 1 kilometer itu berapa rupiah sih kalau di GoFood. Kalau 20.000 ongkir itu jarak radius berapa kilo. Nah, kalau brand kecil-kecil itu Anda bisa kanibalisme tuh dari sisi itunya saja, dari sisi jarak GoFood aja Anda bisa kanibal. Tapi jangan langsung begitu aja analisanya, itu salah satu contoh aja. Dari analisa GoFood aja, Anda bisa mengkanibal cabang Anda sendiri, karena sekarang eranya online. Tapi ntar dulu, cabang yang sebelumnya ini bagaimana omsetnya, bagaimana profitnya. Jadi nggak segampang itu gitu untuk mengkanibal cabang. Biasanya ini brand-brand yang kecil-kecil ini yang saya perhatiin ya, mereka agresif sekali dan nggak mikirin lokasi, nggak mikirin radius. Saya udah perhatiin banget. Makanya banyak brand yang baru buka nih happening, tiba-tiba buka banyak, tapi setelah setahun tutup banyak, gitu. Yang kecil-kecil terutama. Biasanya tuh yang franchise yang ratusan juta lah, bukan kecil-kecil yang gerobakan ya. Kalau gerobakan tuh dekat-dekat wajar karena mereka gerobakan.
Tapi kalau setelah itu yang outletnya kecil-kecil lah, yang outletnya kayak kios, yang ada bentuk outlet, terutama minuman-minuman kekinian, selalu saya perhatiin pertempurannya luar biasa. Nah, ketika Anda bertempur, Anda paham nggak? Kalau brand minuman pun terbagi 5 kelas loh, gitu. Paham nggak sih kalau brand minuman terbagi 5 kelas? Gitu. Anda di kelas yang mana nih? Secara powder, bukan secara desain. Orang itu udah teredukasi lidahnya dengan powder-powder yang murah dan premium. Gitu. Karena ketika Anda powdernya murah, nggak ada bedanya Anda dengan minum Nutrisari atau Just Juice. Powdernya sama itu, hanya bedanya pakai gelas aja lebih keren disulap dengan brand tertentu. Jadi seolah-olah itu minuman jadi enak. Padahal tuh secara powder mirip-mirip dengan Just Juice dan teman-temannya dan Pop Ice. Pop Ice lebih dulu bahkan mulai brand minuman kekinian gitu. Kira-kira gambarannya gitu sih. Oke, wah udah ya apanya. Jadi buat teman-teman di sini yang mau buka usaha F&B udah dijelasin banyak nih sama Pak Hendra ya. Dan mungkin kita langsung ke pertanyaan aja, Pak Hendra. Nggak apa-apa ya? Boleh, ya. boleh. Sama minum ya. Ya, siap. Jadi kita mulai dari pertanyaan yang pertama dari Pak Yonatan. Ya, dari Pak Yonatan. Bagaimana menentukan lokasi yang tepat pada saat pandemi ini? Gitu. Pertanyaan tadi pertama. udah jawab ya, kalau nggak salah. Jadi gini, oke, tadi saya lupa jelasin. Saya jawab Pak Yonatan. Selain point of interest, kompetitor, target market, arah pulang, arah berangkat, capture rate. Oh ya, satu lagi saya lupa jelasin. Variabel sewa dengan potensi omset. Jadi Anda harus paham. Contoh lokasi ini bagus nih buat brand kita. Tetapi setelah Anda hitung potensi omsetnya, by the way Anda bisa ngitung nggak sih potensi omset yang ada di titik itu? Gitu, potensi, bukan target. Kalau target mana bisa, saya bisa bikin asal-asalan, oh lokasi ini bagus nih, kayaknya kira-kira di sini bisa 500 juta tuh omsetnya. Kok kira-kira? Harus yang benar-benar bisa dihitung by numbers, potensi omsetnya. Ada rumusnya asalnya, gitu. Nah, misalnya potensi omsetnya adalah, katakan misalnya 100 juta potensi omsetnya. Terus sewanya setahun 200 juta. Nah ini variabelnya nggak masuk nih. Pasti ada rugi di sini. Jadi ada variabel antara kalau sewa segini, target omsetnya harus segini. Nah, apakah di lokasi itu potensi omsetnya memenuhi variabel target omset dari selisih dengan si sewanya tersebut? Gitu. Karena kan sewa di Indonesia kan bayar tahunan kebanyakan ya, yang gede yang ruko-ruko gitu. Tahunan, sehingga itu kalau diamortis itu kan kalau dibikin kan tuh menjadi capex. Jadi Anda kena 2 kali nih. Udah bayarnya pertama di depan, jebret, langsung 2 tahun misalnya, kena di capex, terus bulanannya pun harus diamortize. Agar Anda bisa bayar di 2 tahun yang akan datang sewanya. Jadi Anda kena 2 kali tuh. Kena 2 kali. Nah, Anda harus hitung nih variabel antara sewa dengan variabel omset. Gitu. Makanya ketika saya kenal dengan cicil sewa, ini buat saya ini bantu banget karena abnormal juga pakai cicil sewa di beberapa titik gitu. Mungkin kita klien pertama kali ya Mas Gavin ya. Abnormal klien pertamanya cicil sewa yang F&B ya? Ya, I don't know. Iya kalau nggak salah ya, betul ya? Iya. Gitu. Nah kita tuh ketolong banget tadinya tadi capex menjadi opex dan udah nggak perlu amortis lagi karena memang udah bulanan kan. Perihal ada margin yang diambil cicil sewa tuh biasa karena nilainya kecil banget dengan potensi dengan cash flow. Istilahnya kita menang cash flow sih istilahnya, menang cash flow. Nah untuk pandemi, bagaimana tambahan variabel untuk pandemi? Tambahannya cuma satu. Pastikan lokasi Anda itu mendekati perumahan atau kos-kosan atau apartemen. Itu lebih kuat. Atau dekat kantor. Tapi kan kantor kalau lagi WFH juga selesai. Jadi sekarang nih, kalau Anda mendekati perumahan tertentu, itu lebih dicari orang. Karena biasanya orang tuh akan ngecek nearby. Ya, di GoFood itu ada dua tombol yang akan sering diklik oleh orang. Nearby atau best seller kalau di GoFood ya gitu. Jadi dia bisa ngecek best sellernya itu, best sellernya siapa aja nih gitu. Nanti dia akan lihat nih, wah ongkirnya kemahalan. Lagi-lagi akhirnya dia memilih yang lebih dekat secara ongkir. Gitu. Makanya saya bilang, tapi jangan serta-merta Anda buka dekat perumahan aja tanpa ada point of interest yang lain. Intinya adalah point of interest-nya itu berapa dan perumahan itu berapa kilometer dari lokasi Anda. Kalau cuma 2 kilo, saya rasa ongkirnya masih murah. Jadi belum tentu Anda harus buka dekat perumahan tentu di depan perumahannya, belum tentu juga. Belum tentu ya. Jadi betul-betul harus dipikirin banget. Yang pasti mendekati perumahan
Atau Anda berada di antara perumahan dan perkantoran, Anda areanya di tengah-tengah misalnya, dan titik Anda ke perumahan tertentu yang jumlahnya lumayan besar 1 kilo, ke perkantoran 1,5 kilo. Nah biasanya brand yang kayak gini ini lebih sustain ketika pandemi. Karena Anda dekat dengan friendly. Tapi ini kembali lagi, tergantung produknya. Kalau produknya tidak ramah ke friendly, maka produknya pun omsetnya pun nggak nolong. Lokasi pun nggak nolong kalau produknya tidak bisa delivery. Contohnya jualan es krim, gelato, es krim gelato misalnya. Delivery, lumer. Gitu, nggak bisa di delivery itu. Mau deket juga lumer. Gitu, ya. Jadi nggak bisa tuh di delivery. Gitu. Kira-kira gambarin gitu lah. Oke. Ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Ini dari Pak Yosa Rahadian. Ya, untuk usaha F&B mana yang lebih penting atau jenis usaha F&B-nya, branding dan menunya atau lokasinya Pak? Thanks. Yang mana nih? Tadi? Pak Yosa Radian di atas, dia agak di atas pertanyaannya. Untuk usaha F&B mana yang lebih penting, jenis usaha F&B-nya, branding dan menunya, atau lokasinya Pak? Thanks. Mungkin ya F&B apa gitu yang cocok buat maksudnya yang dibuka gitu ya? Gini Pak, gini. Jadi ada satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan Pak. Lokasi bagus, produknya butut juga nggak laku. Ya, lokasi bagus, produknya bagus, brand marketingnya nggak ada, bisa jadi sukses, tapi butuh waktu. Gitu. Lokasi bagus sama produk bagus sebetulnya, dua ini sebetulnya sudah cukup. Ingat, baru cukup ya, belum powerful. Karena marketing biasanya marketing by mode. Pernah nggak Anda menemukan lokasinya itu butut banget, satu makanan ya, tapi orang nyamperin untuk beli produk itu. Padahal bukan lokasi, sorry. Brandingnya nggak pernah ada IG, nggak pernah ada apa, itu orang samperin. Gitu. Ini orang nggak pernah ada IG, tapi kok rame ya? Gitu. Itu biasanya produknya enak. Gitu, atau lokasi strategis. Tapi ada juga, gimana kalau misalnya kayak Jogja tuh ada mie Jawa Mbahmo di ujung banget gitu, di dekat sawah-sawah gitu, lokasinya kan butut tuh, kok bisa rame? Itu legend. Itu bicaranya beda. Kalau Anda sudah menjadi legend ya, bukan legenda. Kalau legenda itu udah nggak ada. Kalau legend itu masih ada. Kalau Anda jadi legend di kota tertentu, mau Anda di ujung manapun, di gang sempit sekalipun akan samperin orang. Ini poinnya jangan bicarakan legend dulu. Kita bicarakan secara proper dan brand biasa. Brand biasa itu biasanya produk dan lokasi itu sudah cukup. Walaupun marketing ini meningkatkan awareness dan volume transaksi. Tapi biasanya kalau lokasinya bagus nih, saya pernah ke salah satu brand, saya nggak mau sebut brandnya X katakan. Dia itu nggak pernah branding, tapi rame. Ternyata saya tanyakan ke owner yang kebetulan teman saya, bro, kok rame banget, kenapa nih? Pas saya cobain makanannya, makanannya enak banget. Harganya juga sesuai, dan akhirnya orang dari mulut ke mulut samperin. Setelah dia jalan setahun, barulah dia mengerti mengenai branding dan marketing. Ketika dia boost dengan branding dan marketing, dia meledak. Ada juga kebalikannya nih gini, marketingnya jago, lokasi bagus, ya rame orang datang, terus 5.000 orang datang dalam waktu seminggu misalnya. Tapi produknya butut. Kira-kira balik lagi nggak? Enggak, gitu. Kalau kata Pak Subiakto, guru branding saya itu, dia bilang ada brand heaven, ada brand hell, kata dia. Jadi ketika Anda datang, terus Anda menyukai produk Anda enak, orang akan brand heaven. Wah, nih udah lokasi strategis, tempatnya nyaman, produknya enak. Itu terjadi brand heaven. Tapi bisa juga brand hell. Marketingnya bagus, ketika Anda datang, begitu makan, rasanya butut. Sehingga terjadi brand hell, orang nggak balik lagi. Itu kata guru saya, Pak Subiakto. Ahli branding gitu. Itu sesimpel itu. Jadi menurut saya produk, target market, lokasi dulu, baru marketing. Bukan berarti marketing nggak penting ya. Saya bilang ini 4 satu kesatuan. Tanpa marketing pun Anda nggak bisa percepatan. Ingat zaman sekarang itu dulu-duluan dan cepet-cepetan dan rame-ramean dan viral-viralan sekarang. Tapi kalau Anda marketingnya dong diviralin, 3 yang utama ini nggak dipikirin, itu Anda tinggal tunggu waktu Anda bangkrut. Serius. Jadi ada paling cuma setahun atau 2 tahun habis itu brandnya hilang. Wow. Gitu. Oke. Wah, banyak banget nih dari satu pertanyaan ini, banyak banget ilmu yang bisa didapat ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak Hendra ya. Dari Bu Eva Lestari. Oh ya, by the way, saya mau menginfokan kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi silakan. Tapi seperti yang saya bilang di awal, cantumin nama sama nomor
WhatsApp yang bisa dihubungi ya. Nanti biar tim kita nge-approach Bapak Ibu semua yang mau bertanya. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga dari Bu Eva Lestari ya. Apakah harus lokasi strategis dengan pusat keramaian dan jalan ramai untuk menentukan lokasi yang baik sesuai dengan kebutuhan calon penyewa? Enggak, jawabannya enggak. Ini pasti yang nanya kemungkinan besar nih agent properti nih, sepertinya. Karena gini, belum tentu lokasi strategik cocok dengan brand tertentu. Ya, saya pernah buktikan itu. Ketika pertama sekali saya buka abnormal di Makassar, cabang pertama ya, itu saya pernah buktikan. Itu saya buka bukan di jalan utama dan bukan di area rame. Itu areanya dulunya tuh sepi. Tapi saya setelah market dan mapping, di titik itu menurut saya itu adalah sesuai dengan target market. Saya muterin, saya sampai seminggu di sana itu saya muter-muter sampai riset, sampai saya benar-benar yakin. Karena begini, area rame sewanya 1 M, area agak masuk sedikit tapi masih ke potensi bagus secara kelurahan, kecamatan dan target market, sewanya 400 juta. Nah, jadi misalnya di sini omsetnya 300 juta aja udah untung. Kalau tadi di lokasi strategi ketika omsetnya 300 juta dan strategik dengan nolong banyak cuma 400 naiknya tapi sewanya 2 kali malah jadi bleeding. Nah, saya buktikan, saya buka di sini nih di Makassar. Dan dia nggak cuma Makassar, di mana-mana, paling gampang aja deh. Di sini cabang pertamanya. Itu Bapak Ibu tahu ketika pas buka kan rame banget tuh. Karena marketing saya, teman saya itu Mas Rex jago banget tuh ngejatengin market. Penuh banget. Itu ya, parkiran mobil setiap rumah di area situ sepanjang jalan itu sampai dibuka, disewakan tempat parkir mobil abnormal sampai kasih pelang begitu, bayarnya 5.000. Jadi rumah itu dibuka untuk parkirin market yang abnormal hari itu, dan itu market jadi rame. Nah, tiba-tiba sederet anak normal saat itu nggak sampai 3 bulan buka brand A, B, C, D banyak, dan tiba-tiba jalan itu jadi rame. So jadi kalau Anda paham cara mapping lokasi, Anda bisa menjadi pionir dan meng-create market. Asal lokasinya betul-betul sesuai dengan target market Anda. Jadi belum tentu lokasi strategik itu bagus, belum tentu. Karena lokasi strategik itu biasanya mahal satu, ya mahal udah pasti. Cuma ada 2 sih lokasi strategik, mahal atau mahal sekali. Ya. Nah, yang ketiga, lokasi strategik itu biasanya jarang banget yang disewakan, penuh, ya penuh gitu. Nah, terus Bapak Ibu nggak ngerti nih cara analisanya, maksain mau buka di situ, akhirnya dibela-belain nih, harusnya brand Bapak Ibu itu nyawanya ruko, akhirnya dibela-belain bikin kontainer kecil gitu, sehingga menjatuhkan brand secara quality dan exposure-nya. Jangan dipaksain. Kalau saya pribadi, kalau Anda udah ngerti cara mencari lokasi, nggak perlu buat Anda agent properti. Jika memang ada calon penyewa, Anda harus bisa menjelaskan tuh lokasi ini bagus kenapa, nggak cuma karena dekat ini dekat itu, enggak. Anda harus betul-betul detail. Kenapa lokasi ini bagus untuk brand ini? Ketika ada calon pembeli, Anda udah kepoin belum pembelinya ini brandnya apa? Harga jual barang itu kalau orang beli itu berapa? 15.000, 20.000. Kayak saya mau buka, misalnya katakan apa ya? Misalnya saya mau buka brand, sebentar, saya mau buka brand roti. Rotinya ini premium kelasnya. Nah, saya nggak mau nembak kompetitor yang sejenis nih. Saya nembaknya brand lain, kopinya premium, ingat rotinya premium roti. Saya pasti tembak. Di Jakarta tuh ada Abu Bastik. Mas David tahu nggak Abu Bastik? Tahu ya? Nah, Abu Bastik itu kelasnya premium, ya, kelasnya premium. Jadi saya walaupun jualan roti, karena market saya premium juga, saya kepengen orang-orang yang makan di Abu Bastik ini ngelihat brand saya. Kira-kira saya buka di mana? Cuma di sampingnya atau di depannya? Padahal itu bukan kompetitor saya. Tapi saya kepengen, karena saya tahu yang makan di Abu Bastik adalah premium, saya kepengen orang-orang habis makan di Abu Bastik itu ngeliat brand saya, sehingga dia beli roti saya untuk bawa pulang. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi cara ngelihat analisis kompetitor itu kayak gitu, belum tentu yang sejenis. Belum tentu sejenis. Gitu. Kira-kira. Dari tadi Mbak Eva ya? Iya. Tadi Bu Eva ya. Ya Bu Eva mungkin bisa nyantumin nomor teleponnya ya di chat biar tim Cicil saya bisa approach ya. Ya, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Pak David Pendra. Ada anggapan kalau makanannya enak, mau lokasinya dimanapun akan dicari oleh pihak pembeli atau penikmat kuliner, sehingga faktor lokasi jadi tidak terlalu penting. Bagaimana menurut pendapat Bapak tentang hal ini? Tadi mungkin sudah dijelaskan ya.
Betul, nggak sebut saja sedikit, betul. Ya. Tapi tahu dari mana orang itu kalau tempatnya itu butut, tempatnya nyempil-nyempil, tapi makanannya enak, kan cuma satu kunci dari Instagram atau dari viralitas kan, itu branding. Dua, kalau Anda begitu, mungkin Anda cuma satu titik bisa, tapi Anda tidak akan pernah bisa scale up. Karena scale up itu salah satu poinnya adalah lokasi Anda mudah dijangkau. Kalau memang menurut Anda begitu, coba suruh McD atau KFC buka di lokasi yang terpencil. Mau nggak mereka? Nggak mau kan? Gitu. Exposure itu penting. Makanya tergantung tujuan Anda berbisnis. Kalau Anda bisnisnya pengen cuma satu cabang, udah selamanya jadi legend, terserah. Enak makanannya, ya udah. Tapi banyak nggak orang yang makanannya enak, sepi? Banyak kan? Makanan enak, sepi. Biasanya lokasi salah satu penentunya. Bandingin. Coba Anda bandingkan, apakah lebih banyak orang makanan enak lokasi butut sepi atau makanan enak lokasi sempil rame? Hitung aja dari 10. Mana yang lebih banyak? Gitu. Jadi poinnya adalah kalau brand Anda mau scale up, brand Anda harus terlihat dan nyaman untuk dikunjungi. Nyaman, belum tentu strategis ya. Strategis itu soalnya banyak variabel. Strategis menurut siapa? Gitu. Sebagai contoh, kenapa saya bilang kompetitor itu belum tentu adalah sejenis. Saya ambil contoh, waktu saya dulu jadi vice president salah satu perusahaan, saya masih bekerja sebelum menjadi berbisnis, saya kan bekerja menjadi vice president. Saya pernah bergabung dengan community vice president se-Jakarta. Kebetulan waktu itu saya kita brainstorming dengan salah satu presiden rokok, Marlboro. Jadi ketika kita brainstorming, Marlboro itu dia menganggap kompetitor itu bukannya rokok. Buat dia gini, kalau pemain rokok tuh bukan kompetitor buat saya. Pemain rokok itu karena kita yakin kita produknya bagus dibandingin yang lain. Dia bilang apa? Siapapun orang, brand, produk yang bisa membuat Anda mengeluarkan uang 10.000 memilih untuk membeli produk itu dibandingin rokok Marlboro, maka Anda adalah kompetitor. Gila nggak? Jadi siapapun yang bisa mengeluarkan uang 10.000 dari kantongnya untuk lebih memilih brand Anda dibandingkan rokok Marlboro, maka Anda kompetitor. Ngeri nggak? Siapa yang dia tembak? Pulsa waktu itu, provider. Gitu. Nah, gitu cara melihat kompetitor kira-kira apa Ibu? Oke. Ada lagi? Ya, ada lagi nih, banyak nih yang nanya nih. Oke, tapi pada Fitly bisa nyantumin ini ya, nomor HP ya, biar bisa di-approach sama tim cicil sewa ya. Oke, lanjut ke Bu Merce ya. Merce, jika ada kaum milenial mau coba berbisnis dan berani bersaing di bidang F&B, misalnya contohnya di bidang ayam-ayaman, dan mau bersanding dengan ayam yang sudah berkelas, paling tidak ayam kelas 2 atau kelas 3, karena dia mau membangkitkan ayam kelas Indonesia. Misalnya ayam sejenis Mbok Berek dan ayam Suharti yang sudah terkenal, tapi hanya terbatas konsumsi untuk family saja. Gimana nasihatnya? Gimana Pak? Ini agak bias nih. Ya. Karena dia bilang pengen membangkitkan ayam kelas Indonesia, tapi hanya untuk family saja. Itu maksudnya gimana ya? Karena ini bias banget. Oke, gini deh. Simpelnya gini. Kalau bicara ayam, itu jangan bandingkan dengan ya kelas yang saya bilang. Tadi yang saya jelasin, ayam kelas itu adalah ayam crispy. Kalau ayamnya Suharti dan ayam-ayaman yang lain, yang bukan crispy itu kategorinya beda lagi. Tadi yang saya jelasin 5 kategori ayam itu adalah yang crispy. Kategorinya 5. Tapi kalau ayam berbumbu, istilah saya itu ayam berbumbu. Ayam asli Indonesia dengan ayam diungkep, dengan ada bumbu rempah, itu kan ayam Indonesia tuh. Nah, itu biasanya bukan kelas bicaranya. Ada sih kelasnya, ada, tapi belum ada benar-benar strong. Kenapa? Karena masalah scalability dari produknya. Ya, kenapa ayam crispy lebih disukai? Gampang deh, paling gampang. Karena ayam crispy itu adalah scalability-nya gampang. Cuma dikirim tepung doang. Ayamnya udah dimarinate di pabrik tertentu. Sampai di outlet cuma tinggal ditepungin, digoreng. Sesimpel itu. Jadi ketika brand Anda tidak simple scalability-nya, maka Anda nggak bisa besar. Satu itu. 2, brand Indonesia itu sangat bisa digedein. Kayaknya Suharti itu sebetulnya di eranya itu dia benar-benar brand ayam yang proper ya, ayam proper keluarga dan premium kelasnya dulu ya. Itu orang pasti makannya di Suharti. Tapi sayang sekali dia tidak dibenahi secara operation, secara tampilan dan secara pricing dia nggak benar-benar dijaga, sehingga
Akhirnya dia kalah dengan brand-brand ayam-ayam geprek dan ayam-ayam goreng yang lebih murah dibandingkan dengan ayam Saharti. Tapi pertanyaannya adalah, kalau Anda ingin bangkitin brand ayam, satu hal yang paling penting. Satu, produknya harus enak. Itu sebenarnya relatif. Saya nggak bisa bilang enak itu versi siapa. Bisa jadi menurut saya enak, menurut Mas Gavin tuh nggak enak, ya kan? Jadi enak kata siapa? Jangan enak kata saya. Ketika Anda ngeluarin produk, saya biasanya mengajarkan ke brand yang saya handle itu, ini kamu harus validasi. Jadi ada namanya blind test. Jadi sebelum ngeluarin produk itu blind test. Paling gampang aja, Ricis. Ricis dulu ketika pertama kali keluar di Bandung, itu ayamnya keras crispy-nya. Kalau Bapak Ibu tahu ya, pertama kali Ricis keluar tuh ayamnya keras banget crispy-nya. Terus luar biasanya, kebetulan dulu Akmal Malta berkantor di Purnawarman ya, di Purnawarman. Kantor marketing sama salesnya itu, bisnisnya itu di Purnawarman. Nah, Ricis itu merisetnya ke kantor kita. Dia bawain ayam, saya ingat banget, karena kebetulan tim saya yang pada makanin tuh, bawa ayam, dia itu pakai cara kita ngeriset. Jadi dia tahu tuh, kita sering ngeriset makanan tuh. Dikasih ke orang-orang, dikasih ke target marketnya, suruh cobain, ada penilaian gitu-gitu. Dia datangin balik ke kita, cuman kita nggak tahu dulu itu kalau itu Ricis. Kita makan ya, kita makan, ada pilih yang mana nih? Gila, dia benar-benar ngopi cara kita ngeriset blind testing kita, plek di copy sama dia, tapi nggak apa-apa lah. Anyway, pas anak-anak tim kita itu pada nyobain, dan mereka lebih memilih ayam yang C. Saya ingat banget ayam yang C, karena saya juga ikut makan ayam C, lebih enak crispy-nya. Dan sekarang, jadi hasil Ricis sekarang itu sebenarnya hasil riset waktu itu di Bandung. Kebetulan yang dites tuh tim bisdev sama marketingnya CRT Group dulu tuh, gitu. Nah, Anda udah riset belum ayamnya? Enaknya kalau family, ya udah ada blind test ke family. Apakah family benar-benar menyukai Anda? Udah musia bagaimana? Dari 10, 7 suka brand Anda. Kalau dari 10, 3 nggak suka, 5 nggak suka atau titik-titik, jangan dikeluarkan produk itu. Yang target market, family juga ada kriterianya. Family itu yang kayak gimana? Mama muda, anak satu, ya kan? Macan ternak atau Mahmud Abbas, gitu. Mama muda, anak baru satu, Mahmud Abbas itu singkatan saya, ya. Family yang udah tua, anaknya udah remaja, atau family yang tua banget, yang anaknya udah bekerja. Family juga ada kategori. Jadi ketika Anda menentukan target market, Anda sudah benar detail. Kalau kata teman saya karyawan, contoh kayak karyawan. Anda bilang karyawan. Kalau buat saya karyawan itu saya bagi lagi. First jobber, ya, mature jobber, eksekutif muda, dan entrepreneur. Ada 4 tuh kalau saya kasih saya. Saya bagi lagi tuh. First jobber itu apa? First jobber itu orang yang baru kerja. Saya umur 16 tahun, saya 17 tahun dulu saya SMA, saya kerja di Indomaret. Saya bukan lagi milenial. Saya first jobber. Kalau di saya. Karena dia udah bekerja. Milenial itu kategorinya dia masih kuliah atau sekolah dan dia belum bekerja. Gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau saya tadi lulus SMA, walaupun umur saya 18 tahun, tapi saya udah bekerja di Indomaret sebagai kasir, maka kategori saya udah bukan lagi milenial. Saya first jobber. Nah, kayak gini-gini harus paham nih. Kategori-kategori gini. Gitu. Kira-kira gitulah. Jadi kalau mau naikin ayam ke kelas 2 atau kelas 3, itu Anda harus benar-benar rasanya sudah lolos tes family yang Anda inginkan. Tapi kalau menurut saya, jangan hanya family saja. Family adalah target market utama. Tapi kalau ABG mau datang, silahkan. Gitu. Jangan bilang hanya family saja. Jangan. Tapi family menjadi target market utama. Tapi family di kategori mau yang mana? Semua family kah? Karena beda. Kalau family-nya muda, maka ibu-ibunya masih main Instagram. Tapi kalau family tua, biasanya ibunya mainnya Facebook doang. Instagram udah nggak pakai. Misal, ini contoh. Gitu. Kira-kira kayak gitu lah. Kalau misalnya ibu-ibu muda, promonya kayak gini. Ibu tua itu promonya beda lagi tuh. Kayak gitu. Ya, gitu Mas Gavin. Dari Mbak Merce. Oke, Merce, terima kasih udah ngajuin pertanyaan yang mungkin bisa di chat juga nomornya ya, biar tahu, biar bisa di-plot sama tim Cicil Sewa ya. Oke, ini ada lagi nih beberapa pertanyaan lagi nih, Pak Hendra, nggak apa-apa ya Pak? Selagi boleh. Masih webinar nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh. Ini dari Pak David Octario, saya bacakan pertanyaannya. Saya tertarik dengan tema webinar ini. Jika mau berbisnis F&B, bagaimana pemilihan lokasinya? Namun, bagaimana menurut pandangan Bapak jika kita melirik lokasinya terlebih dahulu, baru memikirkan produk yang cocok untuk lokasi tersebut? Karena produk-produk itu sudah marak sekali diferensiasinya dan untuk studi lokasi terkait produk itu cukup makan waktu.
apakah baik jika kita mencari lokasinya dulu dengan tingkat keramaian yang tinggi, barulah kita pikirkan produk yang cocok? Mohon pandangan Pak Hendra. Ya, silakan Pak, dijawab Pak. Oke, ini pertanyaan yang tricky banget, tapi memang bagus banget pertanyaan Pak David. Thank you, bagus banget pertanyaannya. Ini berarti Pak David ini pengen buka brand baru ya istilahnya, ya, pengen buka brand baru. Jadi gini, kalau mau buka brand baru, saya rasa akan lebih bijak kalau Anda start dengan produk, bukan lokasi. Kan tadi Pak bilang kan ada diferensiasi kan untuk produk kan. Yes, karena kalau Anda udah ada lokasi nih, contoh bisa lokasi bagus di situ, yang cocok brandnya apa, itu Anda akan lebih banyak kesulitannya dibandingkan, karena variabel yang Anda teliti itu akan lebih banyak, dibandingkan Anda sudah punya produk tertentu, misalnya gini, tadi saya bilang ayam crispy misalnya. Oh, saya pengen buka ayam crispy, saya belum punya brand. Oke, ayam crispy-nya kelas berapa? Anda tahu nggak, kalau orang-orang bilang katanya ayam crispy itu udah pertempuran udah sengit, kata siapa? Kelas 3 itu baru CFC loh. Dan Seven Chicken di Malang. Sebetulnya Seven Chicken itu salah satu brand yang saya bantu handle. Di Malang itu cuma satu, cabangnya nggak ada lagi. Tapi viral, tapi rame di sana. Ya, jadi kelas 3 ini masih seksi. Gitu. Jadi kalau Ibu pengen buka ayam, kelas 3 bukannya, jangan ayam-ayam yang kelas 4 gitu. Itu udah pertempuran sengit. Jadi tidak ada yang namanya red zone. Red zone itu hanya kalau Anda bertempur di kelas yang sama dengan produk yang sama. Kalau Anda produk sama kelasnya berbeda, bisa jadi blue ocean. Gitu. Jadi jangan kalau dia udah banyak. Sekarang pertanyaan saya gini, kalau kopi kenangan bilang perkopian udah banyak, dia nggak akan buka kopi. Kira-kira dia terkenal nggak? Enggak kan? Itu terkenal aja. Gitu. Ya nggak? Kalau misalnya Janji Jiwa, itu kan Janji Jiwa, Kopi Soy, segala macam, lihat. Semua pada buka-buka semua kopi-kopian. Tetap pada merekatnya kan? Gitu. Minuman kekinian, sekarang lagi era minuman kekinian. Coba Bapak Ibu inget-inget ya, beberapa tahun lalu, zamannya abnormal, itu warung Indomie sama kopi viral. Ya nggak? Tiba-tiba muncul warung Indomie dengan topping. Tiba-tiba muncul brand kopi. Wah, semua kopi sama warung Indomie. Banyak di mana-mana. Ya, gitu. Era itu, setelah kopi sama Indomie viral, dan banyak yang buka, muncul yang kedua, ayam geprek. Wah, itu penggeprekan luar biasa muncul. Geprek bensu dan segala macam, semua geprek. Hampir di mana saya kemana-mana, geprek buka, geprek baru, geprek ini, gila. Gitu kan. Saya bilang, wow, Indonesia tuh bener latah banget ya, mereka nggak paham. Sekarang di setiap viralitas ya, ketika perkopian itu seksi, waktu zaman setelah normal, muncullah kopi kenangan yang terkenal, muncullah Janji Jiwa, muncullah Tuku Pulau dan teman-temannya, Kore Coffee dan teman-temannya. Ketika ayam geprek viral dan banyak ayam geprek, muncullah ayam geprek bensu, ayam geprek pangeran, ayam geprek, macam-macam lah muncul gitu ya. Ketika minuman kekinian viral, sekarang ini minuman kekinian kan, semua orang buka minuman. Muncullah brand-brand juara lokal haus, minum, teguk, gelek, dan segala macamnya. Juara-juara lokalnya. Muncullah brand-brand itu. Tapi brand-brandnya kecil-kecil, yang pinggir jalan, yang harga franchise-nya 5 juta, harga jual minumannya 5.000, itu juga bertumbuh. Tapi mereka brandnya nggak terlalu dikenal. Gitu. Ada 1-2 brand yang cukup dikenal di grassroots yang saya perhatiin berapa gitu. Tapi akan muncul hero-hero baru di F&B Indonesia. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah hero ini akan bisa bertahan setelah 5 tahun? Jadi tahun pertama, habis itu tahun ketiga, tahun pertama itu honeymoon period biasanya. Banyak setelah setahun meledak tuh, habis itu setelah tahun terus mati. Tahun ketiga itu adalah stability daripada omsetnya. Ketika udah tahun ketiga, bisa stabil untuk omsetnya. Nah, berikutnya adalah tahun kelima. Tahun kelima ini biasanya perpanjangan franchise. Biasanya tuh kebanyakan minuman-minuman tuh, atau enggak brand-brand lain tuh franchise-nya tuh 5 tahun. 5 atau 6 tahun. Nah, ini masa-masa krusial. Setelah 5 tahun masih ada nggak brandnya? Gitu. Setelah 3 tahun, mati nggak brandnya? Setelah setahun, mati nggak brandnya? Gitu. Itu jadi kalau menurut saya, lebih bijak Anda tentukan dulu kategori dan kelasnya Anda mau di mana. Produknya, baru lokasinya. Karena lokasi akan menyesuaikan brand. Ya, gitu. Bukan lokasinya dulu. Oh, saya pengen buka brand nih.
tentuin lokasinya dulu deh. Enggak, saya kurang setuju. Walaupun ada yang begitu, tapi saya kurang setuju. Pendapat pribadi saya, tentukan dulu kelasnya, tentukan dulu produknya, baru tentukan lokasinya. Karena lokasi itu mengikuti semuanya. Gitu. Oke, berarti intinya lokasi ya Pak ya? Ya. Sorry, maksudnya produknya dulu, baru lokasinya Produknya ya? dulu. Ya. Oke, pertanyaan yang bagus ya tadi dari Pak David ya. Mungkin Pak David Bagus banget. Rio bisa ngasih nomor WhatsApp-nya ya, bisa di-upload sama tim kecil sewa ya. Oke. Nah, dan ada berapa pertanyaan lagi nih? Nggak apa-apa ya Pak ya? Mumpung masih kan webinar nih. Nah Pak, ini dari Pak Yonatan ya, ada pertanyaan nih. Pak Hendra, makanan apa sih yang kira-kira saat ini lagi hype? Mungkin mau buka lagi di Tanjung Duren. Kayaknya saya tahu nih, Pak Yonatan, kayaknya saya tahu nih, salah kenal Pak. saya tahu orang ini. Nah, contoh kayak Tanjung Duren. Tanjung Duren itu bisa dikatakan adalah lokasi food paradise. Tapi perhatikan, even sekelas kami, warung Carmila kami, ya, CRP Group itu mati loh. Jadi untuk buka brand ayam yang sifatnya ayam ungkep atau ayam bakar itu nggak segampang membangun brand ayam crispy. Jadi sebenarnya membangun brand itu gampang-gampang susah. Tidak ada garansi sejago apapun Anda pasti sukses di industri F&B. Nggak ada garansi. Yang bisa membuat Anda sukses, menurut saya, banyak orang yang bilang, sukses karena Anda produknya cocok. Sukses karena Anda marketnya pas. Terus sukses karena Anda market share-nya. Saya tanya sama Bapak Ibu semua. Kalau misalnya, saya nggak bilang ilmu yang lain salah ya, ini versinya saya pribadi. Jadi semua ilmu itu benar. Cuman ada satu hal menurut saya buat Bapak Ibu sukses, buat orang itu meledak, momentum. Kalau buat saya pribadi, momentum. Bapak Ibu ingat siapa yang menggunakan touchscreen pertama di dunia handphone? Apakah Samsung? Apakah Android? No. Yang pertama O2 dan Dopot. Benar nggak? Siapa yang ingat tuh? Kalau tahu berarti usianya sama saya. O2 Dopot. Sukses nggak? Touchscreen pertama. Gagal. Kenapa? Momentumnya nggak pas. Karena orang belum butuh touchscreen saat itu. Orang lebih memilih communicator Nokia saat itu. Ya. Tapi 2 tahun kemudian, Android muncul. Meledak nggak? Meledak. Karena momentumnya pas. Gitu. Contoh kedua. Bapak Ibu tahu bakso aci? Bakso aci yang baru deal dengan Kisah Sewa itu bakso aci Akang kalau nggak salah ya. Nah, bakso aci ini, coba perhatikan bakso aci. Coba cari market share bakso aci. Market share bakso aci. Potensi bakso aci. Saat itu ya. Nggak sekarang. Sekarang udah bisa dianalisa. Waktu itu. Ada nggak datanya? Nggak ada datanya. Nggak ada datanya. Kenapa bisa? Mungkin kalau bakso aci Akang bukanya 3 tahun sebelumnya, mungkin nggak bakal sukses sekarang. Kenapa? Karena momentumnya belum pas. Orang belum teredukasi. Kenapa bakso aci bisa meledak? Padahal marketnya belum ada. Seblak aja. Seblak meledakan, seblak sekarang banyak brand seblak kan. Kenapa bisa seblak meledak? Karena momentumnya pas. Gitu. Kenapa aci tadi pas saya bilang? Karena orang-orang sudah biasa makan aci dengan cireng. Aci digoreng. Cilok. Aci dicolok. Harusnya kalau aci direbus namanya cibus. Aci direbus. Atau aci kuah. Tapi kenapa dipilih bakso aci? Gitu. Intinya adalah market sudah teredukasi dengan baik dengan aci. Melalui cireng dan cilok dan cimol. Pada akhirnya orang ketika ada bakso aci, udah tahu bahwa ini makanan. Dulu mah orang kalau suka makan aci, nggak ada yang mau, dibilang makanan sampah. Orang makan seblak, dibilang makanan sampah. Gitu. Sekarang jadi makanan utama. Gitu. Karena orang tahu bahwa ini makanan yang bisa dimakan setiap hari. Gitu. Udah nggak lagi dibilang makanan sampah. Gitu. Karena udah jadi sebuah brand, jadi sebuah makanan tersendiri. Dan dia menciptakan institusinya sendiri, menciptakan brandnya sendiri, menciptakan produknya sendiri di market yang belum ada. Tapi momentumnya pas, sehingga dia meledak momentumnya. Ingat, momentum. Carilah momentumnya Anda. Jadi bukan cari produk doang, momentumnya. Kapan kira-kira orang akan meledak dengan itu? Gitu, momentum menurut saya. Jadi lagi-lagi Pak Jonathan, salam kenal. Udah kenal sih kayaknya saya ini. Kayaknya saya tahu deh. Saya juga masih punya nomornya nih, kayaknya. Oke. Jadi cari momentum ya Pak ya? Ya, momentumnya. Ya. Oke. Nah, ini mungkin ya last pertanyaan lah ya. Tapi kalau ada yang mau nanya lagi, silakan nih. Mumpung masih terbuka nih webinar kita kali ini ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Gita Rahmi ya. Pak Hendra,
untuk kami pemula yang ingin masuk ke bisnis F&B dengan produk yang sudah ada, adakah saran untuk kisaran harga sewa toko yang harus kami keluarkan? Tuh, gitu. Gini. Kalau untuk harga sewa tuh ada rumusnya. Jadi gini, satu, saya harus tahu dulu produk Bapak Ibu apa. Dua, saya harus tahu dulu omsetnya berapa sebulan. Tiga, saya juga harus tahu dulu TC itu transaction check. Jadi Bapak Ibu tuh ada berapa bill. Misalnya ada 100 bill sebulan bill. Cek yang orang kalau orang bayar kan dikasih cek tuh. Nah, itunya ada berapa biji. Yang terakhir average check itu adalah basket size. Jadi kalau orang saya belanja di tempat ibu tuh saya spendingnya berapa sih sekali makan gitu atau sekali bungkus. Nah, yang kelima saya harus tahu juga data marketnya. Nah, dari situ saya bisa menghitung conversion rate dan variabel antara potensi omset dengan harga sewa yang layak gitu. Misalnya rata-rata omset Bapak Ibu adalah sebulan 100 juta, maka sewanya harus sekian. Karena kenapa? Karena dari TC, dari basket size, dan dari konsumen yang datang, itu conversion rate Bapak Ibu itu cuma sekian persen. Sehingga kalau harga sewanya segini, itu kemahalan variabelnya. Makanya saya sangat disiplin banget kalau saya ini. Pokoknya target market brand lu itu, sewanya nggak boleh lebih dari sekian ya. Jadi ada scoring tuh. Kalau saya scoring suatu lokasi, itu kalau scoring di atas angka sekian, sewanya itu sekian sampai sekian. Kalau scoringnya dari sini sampai sini, maka sewanya sekian sampai sekian. Kalau scoringnya di bawah ini, nggak usah diambil. Gitu. Kecuali harga sewanya murah banget. Bisa, misalnya kalau ada buka di lokasi-lokasi tertentu, kayak misalnya di mana ya? Mungkin di Kudus gitu, yang sewanya masih murah ya, tapi potensinya gede misalnya. Atau di mana ya misalnya? Blitar, Boyolali, whatever lah. Pokoknya lokasi-lokasi yang marketnya cocok dengan produk Anda, sewanya tuh murah banget. Walaupun scoringnya masih di bawah nilai tertentu, masih boleh buka. Nah, scoring ini kalau Anda sudah kasih detail semua, saya nggak cuma bisa nganalisis satu titik, saya juga bisa mapping langsung si Indonesia potensinya Bapak Ibu itu buka berapa titik langsung. Saya tuh udah punya data abnormal itu buka sedalam waktu se-Indonesia tuh berapa titik sih potensinya dan di mana aja saya udah punya datanya. Nah, perihal jadi dibuka atau tidak sambil jalan kita buka, tapi datanya udah ada tuh areanya. Ngebayang nggak kalau misalnya saya nih udah punya data nih, saya tinggal telepon property agent, lu punya lokasi nggak nih? Lokasi mau buka areanya ini aja, seret, enak nggak? Enak. Brandnya dibantuin sama property agent juga nyarinya enak, lebih tajam. Gitu. Kayak gitulah kurang lebih kira-kira. Ditambah lagi nanti, ternyata sewanya mahal nih. Ya udah pakai cicil sewa aja gitu. Abnormal tuh adalah sewanya 2 miliar setahun. Kebayang nggak Bapak Ibu? Sewanya 2 miliar setahun, salah satu titik ya, cabang pusat kebetulan. Itu kalau saya bayar 2 tahun di muka, itu saya bayar 4 miliar loh. Saya buka satu toko lagi bisa. Ini saya panggil tuh Mas Henry tuh, founder cicil sewa. Berarti saya kenal kan. Tuh, tolong dicicil sewain. Jadi ketika dicicil sewain, saya bisa buka satu lagi. Jadi gara-gara dicicil sewain, kita bisa buka satu lagi, dimana cicilan satunya kita bisa bayar sewanya ini. Jadi menurut saya, kita harus jaga cash flow-nya bisnis kita sendiri, termasuk variabel sewa. Jadi variabel sewa itu akan sangat affordable ketika bayar di bulanan. Karena Anda cuma kena satu kali doang. Dikumpulin bulanan. Kalau Anda bayar di depan di muka, itu ada kalinya 2 kali. Karena sebagai capex plus diamortize dulu. Disimpan untuk bayar di berikutnya. Gitu. Menang cash flow lah istilahnya. Gitu. Buat saya pribadi sih, nolong banget. Cicil sewa itu. Buat saya pribadi ya. Dan brand abnormal waktu itu. Iya. Oke. Ya, nih pertanyaan paling terakhir nih kayaknya nih. Buat siang hari ini ya. Dari Kemitraan Burger Bangor. Nih, seberapa pentingnya sih marketing dalam bisnis F&B, Pak Hendra, atau ya termasuk digital marketing? Seberapa penting sih, Pak? Dalam menunjang viralitas dan potensi omset, penting banget. Tapi saya kasih tahu aja, kalau digital marketing adalah powerful, ya, terus Anda tidak mikirin lokasi yang baik, dan Anda tidak mikirin kanibalisme. Ingat, ini biasanya brand-brand baru yang viral itu lupa mikirin kanibalisme. Mereka buka aja bener-bener ngasal banget. Saking lakunya franchise-nya, mereka buka ngasal banget. Dan harus ingat, kalau brand Anda belum 6 tahun, belum 5 tahun, Anda tuh nggak boleh pakai kata-kata franchise loh. Nanti ketika ada dilirik, saya pernah main satu brand, saya nggak mau sebut brandnya, itu dia belum 5 tahun, baru 4 tahun, ketahuan sama asosiasi franchise, itu ditegur dan dipanggil. Ada panggilan resmi suratnya, karena dia menggunakan kata franchise. Jadi hati-hati ya. Nah, biasanya kalau misalnya orang tuh digital marketing bagus itu rame.
terus orang cobain enak, wah itu viral langsung. Ya, tapi lokasinya harus lokasi yang proper, harus yang baik. Kanibalisme harus dijaga. Misalnya gini, misalnya ini kecamatan ya, kalau di Jakarta tuh saya misalnya contoh kelurahan apa ya, kecamatan Cempaka Putih deh, saya pakai kecamatan ya, kecamatan Cempaka Putih. Cempaka Putih itu ada Cempaka Putih Tengah, Barat, Timur, gitu kan. Nah, misalnya saya buka di Cempaka Putih Timur nih, karena saya nggak ngerti mapping, saya bukanya di Cempaka Putih, tapi di perbatasan antara Timur dan Barat. Walaupun tuh lokasi itu premium atau bagus, itu akan mengganggu titik. Padahal harusnya, karena brand saya kecil seperti misalnya Burger Bangor nih, lagi viral juga Burger Bangor, lagi gila-gilaan ekspansinya. Gara-gara saya buka di perbatasan dan saya nggak paham, itu akan mengganggu. Ketika saya buka lagi di Cempaka Putih Barat, itu akan kanibalisme terjadi, karena dekat banget. Harusnya Cempaka Putih Timurnya ini di mananya nih, sehingga bisa diatur titiknya dengan sangat proper. Gitu. Jadi hati-hati. Ya, agresif boleh, tapi dijaga. Tapi kalau Anda sudah punya mapping, kayak saya bantuin mapping brand X ya, set mapping, saya udah kasih tahu nih titik lo potensi 200 Indonesia yang terbaik. Jadi di antara semua skor yang bagus banget tuh 200 titik doang. Jadi lo penuhin dulu 200 titik ini, setelah 200 titik ini baru kita bicara nanti 201, penuhin dulu. Karena kalau 200 titiknya ini nggak dipenuhin, boro-boro ngomong cabang ke 300 gitu. Jadi bisa langsung di mapping. Jadi ketika ada franchise, udah tahu titik-titiknya. Jangan orang ngambil franchise dulu, baru pusing cari lokasi. Atau ngambil franchise dulu, terus terserah franchise mau buka di mana aja. Jangan. Anda yang punya brand, Anda tentukan titiknya mau di mana. Jangan terserah franchise. Saya kasih tahu aja. Franchise itu kadang-kadang pengennya bukannya di ruko dia sendiri lah, karena dia nggak bayar sewa, pada lokasinya butut, maksa-maksa, terus Anda nyerah. Ya udah Pak, buka aja deh, nggak apa-apa. Nggak boleh. Tentukan mapping brand Anda sendiri dulu, agar benar-benar mantap pengembangannya. Gitu. Kayak gitu sih. Kira-kira gambarannya. Jadi digital marketing jawabannya penting banget. Asli penting banget. Karena tanpa digital marketing Anda tidak bisa viral. Seperti yang saya bilang tadi, itu semua satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan sendiri-sendiri. Punya peran penting masing-masing. Gitu. Oke, ya Pak, ini ada pertanyaan lagi nih dari Was. Ini banyak yang antusias gitu ya terkait dengan webinar kita kali ini. Dari Pak Thomas lagi, ya Pak, gimana ngitung prospek conversion rate di satu lokasi dengan asumsi marketing offline? Dan jika marketingnya hanya melalui online Instagram, gimana ngitung conversion rate-nya karena Instagram follower-nya tidak hanya dari tempat lokasi kita buka toko? Thank you. Gini, conversion rate itu bukanlah dari Anda pasang ads di mana atau Anda pakai influencer siapa. Itu adalah conversion rate untuk digital marketing. Tapi kalau conversion rate untuk orang, jadi ada dua nih, ada online delivery, ada dine-in. Kita bicara dine-in dulu aja deh, biar gampang menganalisanya. Ketika Anda buka dan produk Anda dine-in, maksudnya bisa makan di tempat, itu Anda harus bisa tahu nih, misalnya nih, jumlah bangku Anda ada 100, ya. Nah, Anda itu harus tahu nih, kira-kira conversion rate brand Anda dari penduduk radius di sekitar Anda itu berapa persen. Jangan ngarang, itu ada rumusnya. Jangan kepengen-kepengenan, enggak. Kalau kecuali Anda benar-benar brand baru. Kalau brand baru pun, itu Anda baru tuh Anda akan sedikit ngarang, tapi ada hitungannya. Nggak ngarang-ngarang bebas. Jadi, conversion rate gue pengen 20%, ngarang-ngarang bebas gitu kan. Jangan. Tapi harus ada hitungan-hitungan tersendiri dari sales funnelingnya nanti. Nah, yang dihitung itu bukanlah iklan dan follower dari Instagram. No, yang dihitung adalah titik di mana Anda buka, radius, misalnya 3 km dari titik Anda itu, berapa conversion rate yang ingin Anda tarik, atau berapa conversion rate existing kalau Anda udah buka. Paling enak tuh kalau udah buka. Kalau brand Anda udah setahun buka, itu saya paling gampang analisanya. Itu biasanya lebih cepat dibandingin kalau Anda baru buka banget brandnya. Gitu. Kalau baru buka banget itu bisa, tapi tidak setajam kalau udah buka. Kalau udah buka tuh benar-benar tajam banget, sehingga probability bisa 80-85% ketepatannya. Kalau bisa brand baru tuh biasanya cuma 60-70%, tapi lumayan dibandingin tadi analisa sama sekali. Gitu. Jadi lagi-lagi bukan Instagram followernya, atau bukan dari influencernya, atau bukan dari buzzernya, karena itu adalah capture rate daripada digital marketing, beda ya. Gitu. Jadi kalau saya menghitung, saya pasang ads sekian, saya panggil influencer, harapan saya dari influencer tersebut 1%-nya datang ke tempat saya, itu lain. Itu lain hitungan. Tapi kalau bicara lokasi, maka dari potensi itu. Dua, ketika ada titik mau dicari titik di situ,
titik di, misalnya titiknya di Cempaka Putih Tengah tadi saya bilang, Cempaka Putih Timur. Ketika saya diri di lokasi itu, saya cek tuh GoFood nearby. Nearby-nya ada siapa aja nih dekat-dekat saya nih, ada nggak brand yang mirip-mirip sama saya, gitu. Itu paling gampang tuh bodoh-bodohnya tuh. Saya jualan burger, tadi kan ada burger Bangor tuh. Pas saya titik coba nearby, buset nih yang nearby ada burger, ada macam-macam nih. Oke. Nah, jangan cuma burger. Anda jangan cari kompetitor burger juga. Anda bisa cari kompetitor siapa? Coffee shop. Jadi kalau coffee shop itu biasanya temannya kan burger. Dan coffee shopnya kebetulan nggak jual burger. Nah, Anda bisa jadi menarik tuh di situ. Jadi ketika saya GoFood di rumah nih, saya lagi nonton bola, mau GoFood, saya mau ngambil kopi. Pas saya lagi nearby, ada kopi, ada burger, kayaknya enak tuh. Ya udah saya ngambil burger Bangor, terus saya ngambil kopinya kopi Kenangan misalnya. Ada kopi Kenangan nggak jual burger. Gitu. Temennya kopi itu ya burger salah satu, misalnya contoh gitu. Jadi ketika nearby itu Anda suruh bener cek tuh. Ada siapa saja kompetitornya, makanannya, dan nggak harus jenis. Ingat, nggak harus jenis. Gitu. Ya. Oke, ya. Thank you banget Pak Hendra udah ngejawab banyak pertanyaan. Wow, ini ada pertanyaan lagi. boleh. Kamu boleh. Gak apa-apa ya Pak ya. Oke. Nih Pak, ada lagi pertanyaan nih. Pak, kalau sudah terlanjur buka brand atau tempat makan, secara lokasi salah sehingga sepi pengunjung, sedangkan sudah terlanjur sewa tempat. Kira-kira strateginya gimana ya, Pak? Nah, ini banyak banget datangin ke saya nih. Kunci cuma satu sih. Anda mau nggak berkorban untuk dipindahin lokasinya? Hangus. Tapi kalau Anda pakai cicil sewa sih, bisa bilang, bro, mau pindah nih gitu. Ya, pokoknya itu gini. Kalau Anda terlanjur sewa lokasi, pilihannya cuma ada dua. Anda teruskan, tapi Anda teruskan bleeding, atau Anda pindahin sehingga ada potensi untuk mendapatkan omset lebih baik. Itu resiko. Sama aja Anda seperti cut loss. Sama kayak gini, kalau Anda main saham, ketika Anda lagi loss terus, Anda mau cut loss enggak? Atau Anda tunggu sampai uang Anda habis? Memang nggak ada yang tahu. Itu semua chance 50-50. Tapi at least, dengan lokasi yang tepat, potensinya jauh lebih baik. Tinggal dihitung. Contoh nih, ketika saya pindahin, ada salah satu brand yang saya pindahin cabangnya misalnya. Misalnya kalau saya pindahin, ini kita butuh uang 10 juta untuk pindahin barang-barangnya. Misalnya, untuk ngedekor lagi butuh 20 juta, itu 30 juta. Sewanya itu kurang lebih masih 6 bulan lagi, nilainya misalnya 30 juta, 90 juta saya hilang. Oke, 90 juta yang hilang ini kalau saya pindah, potensi omsetnya berapa? Sehingga 90 juta yang ini nih akan jadi capex baru nih seolah-olah. Nah, ini berapa lama lagi nih saya harus balikin ini? Gitu. Jadi ada hitungannya tetap. Tapi bisa banget dipindahin. Nggak usah takut. Gitu. Kita cuma ada dua. Pindah dalam lokasi tepat tapi ada potensi better, atau Anda terusin sampai Anda mati dengan sendirinya kehabisan peluru untuk meng-cover bolongnya. Gitu. Atau secara operation nggak rugi, tapi tidak bisa DP. Jadi setiap bulan itu nggak rugi. Bayar karyawan cukup, bayar listrik cukup, tapi profit cuma 1 juta. Nggak bisa balikin modal awal, nggak bisa balikin capex. Ya, itu berarti Anda cuma bisa bernapas, tapi nggak bisa berjalan. Jadi Anda kayak sakit tuh bisa napas, bisa makan, bisa napas, tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya, itu tinggal tunggu waktu ketika nanti Anda kolaps, saya mati. Karena ketika pas lagi sewa, sewa nih, keluar tagihan, Anda nggak bisa bayar sewa. Gitu. Tutup akhirnya brandnya gitu sih. Pilihannya itu, tinggal dihitung-hitung aja. Gitu. Biasanya sih kalau kayak gitu tuh udah buka beberapa bulan, cuma sisa tinggal dikit lagi, udah Anda sebenarnya katos pindah. Gitu. Ya resiko sih. Nggak ada yang pasti, lagi-lagi nggak ada yang pasti. Semua keputusan tetap ada resikonya menurut saya. Jadi yang penting resikonya bisa diukur. Yang paling parah itu adalah resikonya nggak bisa diukur, sana gambling. Wah jangan. Gitu. Ya. Saya pesan nih Burger Bangor, Anda hebat, lagi viral banget, banyak buka, but be careful. Be careful aja, saya cuma bilang itu, be careful. Pedang bermata dua soalnya, viralitas itu pedang bermata dua. Cepat boleh, tapi jangan tergesa-gesa. Ya, baik Pak, siap, terima kasih. Ya. Oke, ya Pak Hendra, thank you banget ya. Dan mungkin sekian ya, mungkin sesi Q&A-nya. Terima kasih yang udah nanya-nanya ya tadi ya. Kita nggak kerasa nih udah sejam lebih ngobrol-ngobrol langsung sama Pak Hendra ya. Mungkin boleh dinyalain semua kameranya, kita mau foto bareng dulu ya. Silakan dinyalain kameranya masing-masing. Boleh difoto, boleh buat foto dulu ya. Oh iya, Mas Gavin. Oh iya.
Saya lupa, saya bekerja sama dengan Cicil Sewa untuk membuka analisa lokasi per titik. Jadi nanti kalau mau Bapak Ibu pengen dianalisain titiknya, silakan hubungi Cicil Sewa. Oke, baik Pak Hendra. Ya, nanti ya, ini produk baru dari Cicil Sewa bekerja sama dengan saya dan Lokator Logic. Mana Bu Cecilia? Tadi kayaknya ada Bu Cecilia, saya lihat. Ya. Gitu. Jadi kita bertiga membuat karena kita tahu bahwa banyak banget orang yang nggak paham bagaimana cara menganalisa lokasi secara rigid dan detail. Mapping lokasi itu belum banyak yang ngajarin, bahkan mungkin nggak ada kali ya yang ngajarin mapping lokasi. Kebanyakan orang ngajarin branding, ngajarin marketing, bikin produk, digital marketing, sosial media itu banyak banget. Tapi coba cari yang ngajarin lokasi, yang ngajarin business development, yang ngajarin bikin skema franchise itu nggak banyak. Ada tapi nggak banyak. Gitu. Yang ngajarin operation mungkin banyak. Nah, untuk menjawab itu semua, karena saya tidak bisa mengcover semua brand, dibandingin itu, saya bikin deh sekarang satu entity bersama Cicil Sewa dan Lokator Logic untuk bikin analisa lokasi per titik. Jadi bayarnya nggak usah mahal-mahal, cukup per titik, bisa analisain, nanti keluarnya berupa output, potensi omset, bla 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 gitu. Nanti silakan hubungin tim Cicil Sewa. Tapi next ya, nggak sekarang, next produknya. Tunggu tanggal mainnya. Lagi dibikin. Oke, siap. Itu next collaboration ya sama Cicil Sewa ya, dan bisa ngubungi nih Cicil Sewa nanti. Ya. Silakan. Oke. Silakan dibuka kameranya. Sekarang kita bakal foto bareng dulu sebelum kita akhiri. Ya, silakan dibuka. Dodi, dari Bu Gerbangor juga, Bu Jessica, Pak Indra. Ya, silakan dibuka kameranya. Oke, sudah semua? Sudah semua, Pak David, Pak Robi, Merce, silakan dibuka kameranya. Ya. Oke, mungkin bisa difoto sekarang ya, Stanley ya. Saya hitung mundur ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, ya sekali lagi ya. Ya gaya ini aja, jempol di ini. Oke, jempol ya. Oke, siap ya. Silakan. 3, 2, 1. Oke, sudah? Ya. Oke, thank you teman-teman yang sudah join ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan juga untuk teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan untuk hadir. Saya berharap dan Cicil saya juga berharap webinar ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Dan semoga yang mungkin punya plan mau bikin bisnis F&B bisa lancar ya dan terus berkembang. Ya, saya juga mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan akhir kata terima kasih dan stay safe semuanya. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Bye. Terima kasih, Pak. Salam dari Bu Gerbangor, Terima kasih, Pak Hendra. Terima kasih, Pak Hendra, Pak Kevin. Thank you.